Kamu dibayar berapa? 100. 100.000. Siapa yang nyuruh kamu? Ada. Siapa? Bilang. Muhram Fauji. Muhram orang mana? Nggak tahu tuh orang mana. Siapa itu? Siapa itu Muhram Fauji? Siapa? Teman. Siapa? Pakai kemeja merah kan? Bukan bang, yang sebelah. Tujuannya kamu disuruh dan dibayar itu apa? Saya disuruh doang bang, nggak tahu apa. Ya, maksud dan tujuannya mau apa? Dari partai atau apa? Dari partai apa? Maksud dan tujuan datang ke orasi sini, dibayar untuk apa? Untuk menggagalkan? Enggak, itu Apa gimana? fotoin doang. Hah? Suruh motoin banner doang. Terus motoin banner mau diserahkan ke sana. Iya. Terus hasilnya nanti berapa? Tujuannya itu apa? Tujuan yang dari sananya. Tujuannya Kurang untuk tahu apa? itu juga bang. Masa kamu seorang mahasiswa? Namanya mahasiswa nih. Berarti ada nomor HP ya? Ada nomor HP-nya ya? Mana? Coba. Disuruh, tidak tahu tujuannya. Kalau Masa disuruh maling mau ngomong. mahasiswa kan sudah dewasa. Kan tujuannya itu maling. Sekarang di sini disuruh nggak tahu Tahu dia tujuannya. kan kau fakultas hukum nggak? Kamu orang Unisba nggak tahu. Aneh. Kalau hukum nggak bang. Hah? Kalau hukum nggak tahu. Dia jurusannya bukan. Bilangin itu kakak saya tuh. Tahu nggak Budini tuh? Kurang tahu saya. Tanyain semua Unisba. Minta nomor telepon yang nyuruh kamu. Cepat. Aku bangun kota ini setengah mati tau. Sampai tanganku patah. Belain wargaku. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu. Rumahmu mana di Madiun? Semarang. Tega sekali kamu. Aku setengah mati bangun kota ini. Kamu pikir aku enak-enak bangun kota ini? Tak belain wargaku. Kamu rusak kayak gini. Pertama-tama saya prihatin dengan kejadian dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia, apalagi di situasi merebaknya corona dan masyarakat berdempet-dempetan seperti itu. Saya yakin akan memperbesar peluang penyebaran virus corona. Nah, sebenarnya apa sih masalahnya? Nah, kalau kita lihat di sini, ada 7 alasan buruh kenapa menolak Omnibus Law. Nah, entah ini benar-benar buruh yang minta atau oknum yang memiliki kepentingan lain di belakang ini yang meminta. Nah, kalau dari CNBC Indonesia, pertama adalah UMK atau upah minimum kerja bersyarat itu dihapuskan. Jadi, buruh menolak hal ini. Biasanya di setiap wilayah itu ada upah minimumnya sendiri. Nah, sekarang di aturan Omnibus Law ini distandarisasi. Nah, kalau kita lihat di media robjobs.co, upah minimum di Vietnam. Kenapa saya bandingkan di Vietnam? Karena Vietnam itu sama-sama Asia Tenggara. Jadi, secara tidak langsung, Vietnam adalah kompetitor untuk manufacturing industri. Karena sama-sama di ASEAN, dia juga memiliki free trade agreement yang mirip dengan Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Vietnam itu, upah minimumnya itu 122 hingga 176 dolar. Sedangkan di Indonesia itu 121 hingga 265 dolar. Di Indonesia udah lebih tinggi dibandingkan Vietnam. Dan karena
upah tenaga kerja itu biasanya 30% dari biaya produksi, makanya kenapa hal ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap harga pokok produksinya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia juga ada peningkatan UMR-nya sebesar 10% rata-rata. Sedangkan kalau di Vietnam itu hanya 5-6%. Saya di sini sebagai orang yang netral, tidak memihak salah satu pihak. Saya hanya memberikan data yang ada. Nah, ini juga ada di livepel.co.id. Saya akan kasihkan ke teman-teman juga. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Terlalu panjang kalau kita bahas satu persatu ya. Minimum Indonesia itu 4,2 jutaan, itu di Jakarta. Dan kalau Vietnam itu 5,9-an katanya di sini. Kamboja lebih kecil, Laos lebih murah lagi. Myanmar 2,8 juta rupiah. Jadi lebih murah lagi. Jadi kalau dibilang upah kita terlalu murah, di Myanmar ini jauh lebih murah menurut data Livepel ini. Oke, yang kedua, buruh menolak nilai pesangon yang 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji, di mana 19 kali gaji dibayar pengusaha dan 6 kali gaji dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi seperti yang kita tahu, jarang yang mentaati aturan 32 kali gaji ketika pemutusan hubungan kerja. Berikut ini adalah ekonomi.bisnis.com, nanti juga akan saya kasih linknya di deskripsi. Rata-rata pesangon yang dibayarkan di Indonesia itu mencapai 52 minggu di 1 tahun, hampir 1 tahun gaji. Di negara lain seperti Thailand itu hanya 32 minggu, Vietnam hanya 23 minggu, Filipina juga sama 23 minggu, Malaysia hanya 17 minggu. Jadi sebenarnya pesangon di Indonesia sudah lebih besar dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. Kita harus melihat persaingan dengan negara lain, tidak boleh melihat hanya di Indonesia saja. Karena setiap industri atau setiap investor itu bisa memilih mau di negara mana saja mereka berinvestasi. Dan semakin mudah berinvestasi, terus semakin murah biayanya, tentu keuntungan dia akan semakin besar. Semua investor akan berpikiran seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kontrak bisa seumur hidup. Jadi tidak ada batas waktunya. Sebenarnya sisi negatifnya adalah pekerja itu bisa dikontrak terus tiba-tiba setelah 20 tahun tidak diperpanjang lagi kontraknya. Itu sisi negatifnya bagi buruh. Tapi ada sisi positifnya, yaitu kalian yang selama ini menjadi buruh, jangan mau terus hidup sebagai seorang buruh, tapi cobalah berpikir bagaimana merubah hidup menjadi seorang entrepreneur. Nggak perlu harus punya pabrik, punya warung pun itu Anda sudah menjadi seorang entrepreneur. Jadi jangan menggantungkan hidup jadi buruh seumur hidup. Itu sisi positifnya. Tapi negatifnya, yaitu tadi, bisa dikontrak terus dan tiba-tiba tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya. Yang keempat, sama ya. Yang keempat pun sama. Kelima, waktu kerjanya eksploitatif katanya. Kita lihat di sini. CNBC Indonesia. Pekerja Vietnam itu kerja 48 jam per minggu. Sedangkan di Indonesia itu hanya 40 jam. Semakin lama jam kerja, diharapkan berbanding lurus dengan produktivitas kerjanya. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan dari semakin panjangnya jam kerja. Nah, kalau kita lihat di Qatar itu 49 jam per minggu rata-rata. Myanmar, Mongolia itu 48 jam seminggu. Bahkan Malaysia itu 46 jam seminggu. Rata-rata di negara Asia Tenggara itu 43 jam. Sedangkan Indonesia masih 40 jam. Jadi Indonesia masih paling rendah jam kerjanya dibandingkan negara ASEAN selama ini. Kalau negara maju memang dia lebih pendek jam kerjanya. Seperti di Inggris, Amerika, dan lain-lain. Dan sementara kita adalah negara yang berkembang. Keenam, hak cuti hilang, hak upah atas cuti juga hilang. Kalau kita lihat di sini, cyberclick.com, negara dengan libur paling banyak. Indonesia ada di urutan ke-6. Kita lihat di Malaysia, liburnya mencapai 50 hari. Kamboja 31 hari.
Thailand 26 hari, Myanmar 25 hari, Filipina 21 hari, Indonesia 20 hari, Brunei 19, dan kita lihat yang ranking pertama adalah Vietnam dengan hanya libur 11 hari. Kalau Anda sebagai pengusaha, pemilik pabrik, atau produksi apapun yang membutuhkan banyak tenaga kerja atau padat karya, teman-teman pasti menginginkan yang jumlah liburnya sedikit karena untuk meningkatkan produksi dari pabrik-pabrik teman-teman. Produktivitasnya tinggi sehingga marginnya tinggi dan juga akan membawa dampak yang bagus juga bagi para pekerja, membuka lapangan pekerjaan. Yang sebelumnya investor melirik Vietnam yang hanya 11 hari libur, tapi bisa berpindah ke Indonesia jika liburnya di Indonesia lebih sedikit. Ya, tapi jangan lebih sedikit dari 11 hari juga lah ya. Kasihan nanti, nggak ada liburnya kerja terus. Paling tidak, Indonesia sudah cukup banyak liburnya dibandingkan Vietnam, 20 hari. Karena di outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan mereka hilang. Sedangkan di BPJS ini ada BPJS Ketenagakerjaan dan ada BPJS pensiun juga. Jadi pekerja instansi non-pemerintahan bisa mendapatkan BPJS tersebut. Tidak harus pegawai sipil atau aparat sipil negara, tapi semua karyawan yang dalam program BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan ini. Ada BPJS pensiun juga. Jadi telah menjalani 15 tahun, nggak peduli itu kerja di mana, asalkan setiap perusahaan itu membayarkan BPJS kita, meskipun mau ganti-ganti perusahaan selama 15 tahun itu juga bisa. Ada manfaat pensiun hari tuanya. Ini teman-teman juga bisa baca. Nanti saya kasih linknya di deskripsi terangannya. Nah, kenapa sih kok pemerintah terkesan memaksakan Omnibus Law kepada para buruh ya? Nah, kalau kita lihat kemarin waktu perang dagang Amerika dengan Cina, sempat ada 33 perusahaan besar yang lari dari Cina karena nggak bisa ekspor atau dipersulit ekspornya dari Cina ke Amerika. Sedangkan market paling besar mereka adalah Amerika. Jadi mau nggak mau mereka harus kabur dari Cina dan memilih negara lain untuk memanufaktur produksi mereka. Dari 33 itu, 23 perusahaan itu pindah ke Vietnam, 10 dari sisanya itu pindah ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Sedangkan Indonesia tidak mendapatkan satu investor pun. Jadi yang salah apa ini? Pak Presiden Jokowi memikirkan, DPR juga memikirkan. Makanya kenapa kok dibuat Omnibus Law ini? Kalau kita lihat di Vietnam itu ada 4.000 regulasi, sedangkan di Indonesia itu 6.300 regulasi yang tumpang tindih. Jadi perlu ada penyetaraan supaya investor itu nggak bingung. Jadi udah masuk ke Indonesia, menurut pusat boleh, ternyata di Pemda atau di Pemkotnya ada masalah, ada regulasi yang berbeda, yang dibutuhkan lagi tambahan-tambahan lagi. Dan setiap regulasi akan membutuhkan biaya dan proses waktu yang panjang. Ini teman-teman bisa baca juga PPN, dan investasi asing itu berpengaruh besar terhadap PDB kita. PDB semua negara sih sebenarnya. Dengan banyaknya investor asing yang masuk, maka PDB negara kita juga akan naik. Sehingga taraf hidup masyarakat Indonesia pun akan naik. Ekspor kita meningkat, lapangan kerja bertambah. Nah, seperti yang saya bahas di atas tadi, ada 6.300 perizinan atau izin usaha yang membutuhkan waktu itu sampai 1 tahun untuk prosesnya. Bahkan ada yang lebih. Ini belum termasuk biayanya ya. Sedangkan kalau di Vietnam dan Thailand, 2 bulan itu sudah beres dan bisa running perusahaannya atau pabriknya. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Dan seperti yang kita tahu di dunia bisnis, time is money. Semakin cepat kita bergerak, semakin besar peluang kita mendapatkan keuntungan. Pengurusan SNI 4,5 bulan, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri di sini. Saya kasih linknya di deskripsi. Financial Co. Indonesia versus Vietnam.
Nah, setelah RUU Cipta Kerja ini diketok oleh DPR, ada 153 perusahaan yang ingin segera investasi di Indonesia. Dan saya yakin akan menciptakan ratusan ribu, bahkan jutaan lapangan pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi di tengah krisis ini. Banyaknya usaha yang tutup dan terdampak oleh corona sehingga mereka tidak bisa beroperasional seperti biasanya, dengan terpaksa harus mengurangi pegawai atau bahkan menutup usahanya. 153 perusahaan ini bisa memberikan relaksasi bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Jadi gimana pendapat teman-teman mengenai RUU Cipta Kerja ini? Apakah keputusan dari pemerintah ini tepat atau tidak di tengah kondisi yang banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, ada pil pahit yang harus kita terima bersama demi masa depan yang lebih baik, ataukah ada kepentingan lain di balik itu? Silahkan teman-teman komentar di bawah. Salam sukses kaya raya guys. Jika ada salah mohon saya dikoreksi. Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih.